Bab 271, Kekosongan Sejati, Kepemilikan Terindah. Tanpa melihat ke belakang, Li Qinghuo bergumam, kepemilikan tanpa kepemilikan adalah milik yang paling indah. Kekosongan tanpa kekosongan adalah kekosongan sejati. 1. Bai Xiaochun terguncang oleh kata-kata itu. Jelas, mereka mengandung makna yang mendalam, namun, dia tidak tahu apa artinya itu. Namun, Li Qinghuo hanya tampak lebih mengesankan karenanya. Tak lama, mereka berada di udara di belakang Gunung Dausit. Bahkan ketika mereka mendekati tujuan mereka, Bai Xiaochun masih tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Setelah berpikir sejenak, dia membuka mata ketiga. Li Qinghuo merasakan apa yang dia lakukan, dan menatapnya, matanya bersinar dengan pujian. Kemudian, dia berhenti di tempatnya, berdiri di sana sambil menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Saat Bai Xiaochun memeriksa daerah itu dengan mata Dharma Heavenspan, dia tidak melihat apa-apa. Karena itu, ia memutuskan untuk melepaskan kekuatan dari tiga laut spiritualnya. Menuangkan kekuatan mereka ke dalam mata Dharma Heavenspan, dan menambahkan aura surga daunnya, dia sekali lagi melihat sekeliling. Rasa sakit menusuk mata ketiganya, tetapi pada saat yang sama, pandangannya tentang dunia berubah. Baru saja, dia sekarang bisa melihat gambar samar Gunung Agung mengambang di udara di belakang Gunung Dausit. Sebuah gunung, dia berkata dengan kaget. Tidak dapat mempertahankan penggunaan mata Dharma Heavenspan-nya lagi, dia menutupnya. Terengah-engah, dia memandang Li Qinghuo, ekspresi sangat tidak percaya di wajahnya. Tiba-tiba, sebuah suara kuno berbicara entah dari mana. Apa yang baru saja kamu lihat adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh pemimpin sekte, eselon warisan, dan para tetua utama. Puncak Gunung ke-9 Spirit Stream Sekte. Petik 2 titik titik. Bersamaan dengan suara itu, seorang lelaki tua muncul dari udara yang tipis. Dia memiliki rambut putih panjang, dan mengenakan jubah biru yang mengalir. Wajahnya kemerahan, dan di dahinya ada tanda lahir merah seukuran jari. Meskipun rambutnya putih, wajahnya tidak terlalu kusut, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menusuk. Digenggam di tangan kanannya adalah liontin giok 4 warna yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Udara di sekitarnya segera mulai beriak dan mendistorsi, dan awan di langit mulai bergejolak. Fluktuasi yang mengejutkan mengalir keluar darinya, fluktuasi yang menurut Bai Xiaochun seperti tekanan dari surga. Yang lebih mengejutkan adalah aura pembunuh yang mengelilinginya, membuatnya tampak kurang seperti orang tua dan lebih seperti binatang buas kuno. Salam, Tuan, kata Li Qinghuo lembut, menggenggam tangan dalam sambutan resmi. Meskipun belum pernah melihat orang tua itu sebelumnya, dari energinya dan aura pembunuh, Bai Xiaochun langsung menebak siapa dia. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggenggam tangan dan membungkuk. Bai Xiaochun menawarkan salam, Patriark. Orang tua itu memandang Bai Xiaochun dari atas ke bawah, senyum di wajahnya yang, karena aura pembunuhannya, tampak sangat ganas. Kamu tidak berada di eselon warisan, dan dengan demikian, telah melihat hal-hal yang tidak berhak kamu lihat. Akui dosamu segera, nak. Aura pembunuh pria itu segera tampak menyelimuti Bai Xiaochun. Bai Xiaochun menggigil, dan wajahnya kehabisan darah. Baginya, rasanya seolah-olah dia dikelilingi oleh kematian dan kehancuran, membuat dia ketakutan. Tuan, kamu sudah menakuti Xiaochun, kata Li Qinghuo, terdengar agak malu. Bai Xiaochun benar-benar ketakutan. Kombinasi senyum lelaki tua itu dan aura pembunuhannya menyebabkan semua rambut di tubuh Bai Xiaochun berdiri tegak. Dia merasa seperti berada dalam cengkeraman kematian, dan bahkan rasanya seolah darah kinya ingin meledak keluar untuk membandingkan dirinya dengan aura pembunuh pria tua itu. Lelaki tua itu terkekeh-kekeh, melambaikan tangannya sehingga bidang kabut muncul, mengelilinginya dan memastikan bahwa hanya garis samar bentuknya yang terlihat. Baiklah, katanya dari dalam kabut. Tapi aku akan mengingat ini, nak. Jika kamu membuat kesalahan di masa depan, hukuman akan menunggu kamu. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun mengerjap beberapa kali, lalu mengangkat dagunya dan berusaha terlihat seturut mungkin. Namun, di dalam hati, dia tidak bisa menahan perasaan jijik. Dari apa yang bisa dia katakan, pria tua itu hanya berusaha menakut-nakuti dia dan memberinya pelajaran. Bai Xiaochun sendiri telah menggunakan metode seperti itu kembali ketika dia bertindak sebagai penguasa darah di sekte aliran darah. Tuan, karena kamu adalah tuan pamanku,
maka itu membuatmu kakek sekteku. Kakek sekte, terimalah salam resmi dari generasi muda. Bai Xiaochun tidak terlalu terkesan, tetapi masih membungkuk dalam-dalam. Sambil mendongak, dia menepuk tasnya untuk menghasilkan botol obat, yang dia angkat di atas kepalanya dengan kedua tangan. Kakek sekte, karena ini adalah pertemuan pertama kami, Tuan, aku ingin memberi kamu obat roh paling berharga yang aku miliki. Setiap orang yang mengkonsumsinya telah memujinya tanpa akhir. Penggunaan yang luar biasa untuk obat roh ini hampir tidak ada habisnya. Sekte kakek, hadiah ini adalah ekspresi paling tulus dari kesalehan keluargaku, dan aku sangat berharap kamu akan menerimanya. Saat dia berbicara, dia terus menatap lelaki tua dalam kabut, dan terutama giok 4 warna. Liontin yang dipegangnya, yang jelas semacam barang berharga. Li Qinghou sudah merasakan sakit kepala. Bagi orang lain untuk menawarkan hadiah kepada seseorang dari generasi yang lebih tua akan menjadi sesuatu yang relatif biasa. Namun, ketika datang ke Bai Xiaochun, Li Qinghou sudah bisa mengatakan bahwa sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Lalu dia menyadari apa yang sedang dilihat Bai Xiaochun, dan tersenyum kecut. Ini jelas bukan situasi menawarkan hadiah kepada generasi yang lebih tua, itu jelas dia meminta hadiah untuk diberikan kepadanya. Saat Li Qinghou tersenyum masam, rahang pria tua itu terjatuh. Setelah melihat Bai Xiaochun untuk waktu yang lama, dia cukup yakin dia mengerti apa yang dipikirkan Bai Xiaochun, dan tiba-tiba tertawa. Ah, jadi kamu mau hadiah dariku? Baiklah, aku menerima pil obat, dan akan memberi kamu liontin batu giok ini. Dengan itu, liontin batu giok 4 warna terbang keluar dari kabut untuk melayang di depan Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, obat roh terbang dari tangan Bai Xiaochun ke dalam kabut. Bai Xiaochun sebenarnya terkejut. Ini sama sekali bukan apa yang dia maksudkan. Bahkan, hadiah yang tak terduga dari liontin batu giok membuatnya merasa agak malu. Namun, dia tidak ragu sama sekali untuk meraih dan meraihnya, hatinya membengkak karena kegembiraan. Setelah memeriksanya dengan seksama, ia menyadari bahwa itu tidak biasa. Selain itu, kekuatan di dalamnya mengingatkannya pada lampu yang diberikan oleh Patriark Klan Song kepadanya. Itu adalah harta roh yang dapat digunakan oleh pembudidaya formasi inti, kata orang tua itu, tersenyum. Basis kultivasi kamu agak rendah, tetapi jika kamu mengkatalisasi harta dengan aura Heaven Dao Foundation Establishment kamu harus dapat menggunakannya. Dengan sekali lagi melihat Bai Xiaochun, pria tua itu berbalik untuk pergi. Qinghou, anak ini sama sekali tidak buruk. Mengapa kamu tidak terus maju dan menyampaikan mantra Magic Plan Arsenal kepadanya? 2. Terima kasih banyak, Tuan. Li Qinghou menggenggam tangan dan membungkuk. Seluruh tujuannya datang ke sini adalah untuk mendapatkan persetujuan tuannya untuk meneruskan Magic Plan Arsenal ke Bai Xiaochun. Bagaimanapun, Bai Xiaochun bukan muridnya, melainkan murid dari master lain di sekte itu. Setelah mendapat persetujuan Patriark, Li Qinghou melotot ke Bai Xiaochun, lalu membawanya kembali ke Gunung Dausit. Di luar gua abadi Bai Xiaochun, Li Qinghou memberinya slip batu giok yang berisi sihir rahasia Arsenal Magic Plan. The Magic Plan Arsenal bukan sejenis sihir kontrol. Sebagai gantinya, kamu akan dapat menggunakan kekuatan tanaman dan tumbuh-tumbuhan untuk menciptakan kehebatan pertempuran. Setiap jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan memiliki sifat-sifat spiritual buaan yang dapat kamu lakukan, sehingga menciptakan tingkat kekuatan tertentu. Tentu saja, itu hanya langkah pertama. Dengan menggabungkan berbagai jenis tanaman obat, kamu dapat membuat sesuatu seperti pembentukan mantra, melepaskan kekuatan yang lebih besar. Dengan Magic Plan Arsenal, kamu dapat membuat senjata hampir secara instan. Yang benar adalah bahwa formasi mantra yang baru saja aku sebutkan bukan benar-benar formasi mantra, melainkan formula pil. Bukan jenis formula pil yang kamu gunakan dengan tungku pil, melainkan formula untuk membuat senjata yang dapat melepaskan kekuatan mematikan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Petik 2 titik. Itu adalah teknik yang membutuhkan tingkat keterampilan tertentu dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Mempertimbangkan tingkat pengobatan Bai Xiaochun, ia hampir segera mengerti apa yang Li Qinghou bicarakan, dan pada kenyataannya, tidak memerlukan instruksi lebih lanjut. Dengan slip batu giok yang baru saja diberikan Li Qinghou, dia hanya perlu menjelaskan bagian terpenting, dan bisa mengolah sisanya sendiri. Yang paling penting dari semua adalah bahwa slip batu giok berisi formula senjata.
yang telah disatukan bersama selama percobaan berturut-turut yang dilakukan oleh 18 pembudidaya terakhir dari Sekte Stream Roh. Sekitar waktu malam tiba, Li Qinghou bersiap untuk pergi. Sebelum dia melakukannya, dia memikirkan kembali pil obat yang telah diberikan Bai Xiaochun kepada tuannya, dan bertanya, obat roh macam apa yang kamu berikan kepada Patriark Ironwood? Bai Xiaochun berkedip dengan perasaan bersalah, tetapi tidak memiliki pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya. Dia mengangkat dagunya dan dengan bangga berkata, Patriark Ironwood. Oh, aku memberinya pil obat paling berharga yang aku miliki di tas pegang. Itu adalah pil paling terkenal di Spirit Stream Sect, yang aku buat sendiri. Petik 2 titik titik. Begitu Li Qinghou mendengar ini, ekspresinya berkedip dengan tidak percaya. Sesaat berlalu, dan kemudian dia ragu-ragu bertanya, pil afrodisiak. Bai Xiaochun mengangguk, merasa sedikit bersalah, dan ketika dia melihat wajah Li Qinghou yang pucat, dia tiba-tiba mulai merasa gugup. Hei, pil itu hebat, katanya, dan itu tidak bohong. Sungguh, semua orang menyukainya. Bahkan naga tua dari tepi utara memujinya tanpa henti. Lagi pula, Patriark sudah cukup tua, bukan? Petik 2 titik titik. Pikiran berputar, Li Qinghou menatap Bai Xiaochun untuk yang terakhir kalinya dan kemudian terbang dengan kecepatan tinggi menuju puncak gunung ke-9. Bai Xiaochun masih merasa sedikit bersalah, dan terus bergumam pada dirinya sendiri setelah Li Qinghou pergi. Aku tidak mengatakan apapun yang tidak benar. Pil itu adalah yang paling berharga yang aku miliki. Apa yang memberi Foji tua itu hak untuk menakut-nakuti orang? Aku tidak melakukan apapun padanya. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun sebenarnya agak takut, dan setelah beberapa pemikiran, memutuskan itu bukan ide yang baik untuk tinggal di satu tempat. Sambil memanggil Bruiser, dia meninggalkan guanya yang abadi dan menuju ke tepi utara. Pada titik ini sudah gelap. Bai Xiaochun dan Bruiser menyelinap tanpa suara ke tepi utara, dan segera berada di bis konservatori. Pada saat itu, dia mulai santai. Dengan Bruiser dan naga tua di sini, bahkan jika Patriark Ironwood mencoba datang mengajari aku pelajaran, setidaknya aku akan memiliki beberapa cadangan untuk membantu aku. Sambil mendesah. Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi merenungkan bahwa hidup telah jauh lebih baik di Sekte Aliran Darah. Sebagai iblis darah, yang harus ia lakukan adalah menjentikkan jarinya, dan Patriark manapun yang datang untuk mengajarinya pelajaran akan membuat basis budidayanya berkurang setengahnya. Bab 272, dengan Bruiser di sisi aku, Sekte Stream Roh adalah milikku. Menghela nafas, Bai Xiaochun menyingkirkan ingatannya tentang Sekte Aliran Darah, lalu duduk bersila di salah satu kamar di stasiun penjaga kehormatan di bis konservatori. Dia ingin memanggil Bruiser untuk menemaninya, tetapi segera menyadari bahwa setelah kembali ke tepi utara, Bruiser tiba-tiba tidak ditemukan dimanapun. Bruiser sudah pasti tidak baik lagi. Ketika dia memikirkan semua hal yang telah dilakukan Bruiser di masa lalu, dan fakta bahwa mereka sekarang memiliki basis budidaya yang hampir sama. Tidak hanya dia merasa itu tidak adil, itu juga membuat dia gugup. Ini tidak akan terjadi. Aku harus menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk berkultivasi. Aku harus keluar dari Yayasan Foundation dan masuk ke Foundation. Sambil menghela nafas panjang, dia menghasilkan kura-kura kecil itu dan mulai mengocoknya bolak-balik. Kepala, tungkai, dan ekor kura-kura itu mengepak dan menjatuhkan diri ke cangkangnya saat Bai Xiaochun mengocoknya. Itu hampir terlihat seperti boneka kain. Setelah mengocoknya cukup lama, tidak ada aroma harum yang muncul. Bai Xiaochun tidak senang. Aku menderita cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung, mengalami bahaya yang tak terhitung, semua untuk mendapatkan kura-kura kecil ini. Jadi bagaimana jika aku tertipu untuk berpikir bahwa itu adalah peninggalan yang tidak dapat rusak selamanya? Setidaknya aroma harum ini bisa bermanfaat bagi aku. Memelototi cangkang kura-kura, dia mengocoknya lebih keras, menyebabkan lebih banyak suara ketukan berdering. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, beberapa aliran aroma wangi tercium dari dalam. Roh Bai Xiaochun langsung terangkat. Mengambil napas dalam-dalam, ia menyerap aroma ke dalam dirinya melalui mulut dan hidungnya, lalu mulai bekerja dengan mantra Valet Ki Heavenspan. Hampir segera, energi surga dan bumi di daerah itu mulai mengalir ke arahnya, menciptakan pusaran yang tak terlihat. Pada saat yang sama, suara seperti gelombang menderu bisa terdengar, ketika sesuatu yang sangat mirip dengan Tide Flow dimulai. Karena masuknya ledakan energi, yang keempat dari 9 lautan spiritualnya mulai menunjukkan tanda-tanda kristalisasi.
Secara bersamaan, cawan air sungai Heavenspan yang dia serap terus mencair dan menyatu ke laut spiritualnya yang keempat. Bai Xiaochun lebih bersemangat dari sebelumnya. Bekerja, hahaha. Lagi pula kura-kura kecil ini sama sekali tidak berguna. Bai Xiaochun menenangkan Qi dan menjernihkan pikirannya, lalu membenamkan dirinya dalam proses mengkristal laut spiritualnya yang keempat. Seiring berjalannya waktu, ia tumbuh semakin stabil. Setelah sepanjang malam berlalu, itu hanya sekitar 20% selesai, dan dia mulai menjadi sedikit cemas. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Kesabaran diperlukan ketika datang untuk memprovokasi perubahan di laut spiritual keempat. 3 hari berlalu dalam sekejap. Bruiser telah kembali, mulutnya dipenuhi tumpukan bra multiwarna. Dia baru saja akan melompat ke Bai Xiaochun untuk bergulat dengannya, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia berada di tengah kultivasi, ekspresi serius berkilau di matanya. Dan dia menempatkan dirinya di luar pintu untuk berjaga-jaga. Untuk Bruiser, tidak ada orang atau binatang buas di Sekte Stream Roh, tidak ada di langit dan bumi, yang lebih penting daripada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun adalah surga bagi dirinya sendiri. Jika ada yang berusaha mengganggu kultivasi Bai Xiaochun, atau melakukan hal lain yang berbahaya baginya, Bruiser akan melindunginya dengan hidupnya. Semua binatang buas di tepi utara bisa merasakan betapa seriusnya Bruiser, dan akibatnya, tepi utara menjadi sangat sunyi. Para tuan binatang buas terkejut ketika mengetahui bahwa binatang buas itu mulai, atas inisiatif mereka sendiri, terbang ke bis konservatori, yang tampaknya berjaga-jaga di perbatasannya. Itu terutama berlaku untuk binatang buas yang tinggal di bis konservatori itu sendiri. Suatu malam, ketika laut spiritual keempat Bai Xiaochun sekitar 90% mengkristal. Puncak Gosfang di tepi utara dan puncak Green Crest di tepi selatan tampaknya mencapai tingkat penumpukan energi tertinggi, dan cahaya yang bersinar melesat dari mereka ke udara. Hanya seperti itu dengan Gunung Dausit. Dalam beberapa saat, gemuruh yang bisa mengguncang surga dan bumi memenuhi udara, dan 2 pilar cahaya muncul di langit. RUUMBLE. Gemuruh memekakkan telinga bisa terdengar saat tanah bergetar. Langit bergetar ketika 2 pilar cahaya menembus awan, menyebabkan pusaran di atas tumbuh lebih besar. Semua murid di sekte mendeteksi apa yang terjadi dan melihat ke atas, mata bersinar. Hampir segera, percakapan pecah. Gelombang kedua akan segera pergi. Saat pilar cahaya terus menyebabkan semuanya berguncang dan bergemuruh, beberapa orang menuju ke Green Crest Peak dan Gosfang Peak. Banyak sinar cahaya terlihat berlomba di udara saat gelombang kedua teleportasi Spirit Stream Sekte dimulai. Gelombang pertama, yang hanya tersisa beberapa hari sebelumnya, dipimpin oleh Patriark Li Zimo, dan terdiri atas sekitar 2.000 orang. Kelompok itu sudah ditempatkan di pegunungan Luoshan. Adapun gelombang kedua, itu berisi jauh lebih banyak orang daripada gelombang pertama, hampir 5.000. Mereka termasuk Su Song, Gong Sun Yun dan Hou Yun Fei, serta beberapa terpilih lainnya. Ada juga cukup banyak murid sekte dalam, dan bahkan murid sekte luar. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka, dan jelas siap bertarung untuk sekte Stream Roh. Saat cahaya di kedua gunung bertambah terang, para penggarap yayasan pendirian muncul, bersama dengan beberapa tetua utama. Setelah para tetua utama, beberapa sosok muncul yang bersinar dengan cahaya kemasan. Meskipun tidak mungkin untuk melihat fitur mereka dengan jelas, mereka memunculkan fluktuasi yang jauh melampaui para tetua utama. Mereka tidak bisa cukup cocok dengan para patriark, tetapi sensasi tak terbatas yang mereka berikan menyebabkan para pembudidaya sekte Stream Roh merasa benar-benar terguncang. Sosok emas itu, mungkinkah mereka? Petik 2 titik. Penanam eselon warisan. Hanya butuh beberapa saat bagi para figur emas untuk menjadi fokus semua perhatian. Segera, orang-orang menyadari bahwa sosok emas tampaknya mengaduk aliran Qi dari seluruh sekte Stream Roh. Setiap gerakan dan tindakan mereka menyebabkan para kultivator bergetar, dan memenuhi hati mereka dengan pemujaan dan semangat yang tak terbatas. Mereka tidak lain adalah penanam eselon warisan, bukan seluruh kontingen, hanya beberapa dari seluruh kekuatan. Masing-masing dari mereka adalah terpilih di antara terpilih dalam generasi mereka, fokus dari semua perhatian. Seiring dengan penanam eselon warisan, salah satu dari 5 patriark juga muncul. Dia tampak seperti pemuda, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang sangat kuno. Dari perasaan yang dia berikan, dia telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Aku Patriark Redmond, katanya, ekspresinya keras dan dingin. Untuk Sekte Stream Roh, kita semua. Sebelum dia bisa selesai berbicara, suara-suara dari murid Spirit Stream Sekte yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama untuk menyelesaikan kalimat. Pertarungan. Melihat semangat juang para murid menyebabkan Patriark Redmond menundukkan kepalanya dan tertawa. Menjentikkan lengan bajunya, dia menyebabkan cahaya yang bersinar dari dua puncak gunung meledak, dan kekuatan teleportasi meledak. Hanya butuh beberapa saat bagi semua 5.000 petani untuk menghilang. Adapun para pembudidaya yang tertinggal, tidak mungkin bagi mereka untuk melampiaskan keinginan mereka untuk bertarung. Sebaliknya, mereka melihat sekeliling pada 5 puncak gunung yang tersisa, yang bersinar lebih terang dan lebih cerah. Mereka semua tahu bahwa lain kali salah satu puncak gunung meletus dengan cahaya, itu berarti gelombang ketiga akan pergi. Ketika teleportasi gelombang kedua berakhir, Bai Xiaochun sedang dalam meditasi terpencil di Beast Conservatory, laut spiritual keempatnya sudah 90% mengkristal. 2 jam kemudian, matanya terbuka, dan mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Suara gemuruh memenuhi dirinya ketika laut spiritual keempatnya menjadi sepenuhnya mengkristal. Bruiser segera mendeteksi bahwa Bai Xiaochun telah membuka matanya, dan menyerbu ke dalam ruangan. Ketika dia menatap Bai Xiaochun, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong gembira. Senyum lebar dapat terlihat di wajah Bai Xiaochun, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika semua binatang buas di Beast Conservatory menanggapi teriakan Bruiser, dan bergabung. Itu bukan akhir dari itu. Semua binatang buas yang telah menempatkan diri mereka di luar Beast Conservatory juga bergabung dengan lolongan. Tampaknya, tindakan Bruiser memiliki efek menghasut yang kuat pada emosi semua binatang lain. Suara lolongan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh tepi utara, seolah-olah semua binatang itu memberinya selamat. Para petani di sana benar-benar terguncang. Namun, lolongan itu tidak bertahan lama sebelum menghilang. Meski begitu, Bai Xiaochun sangat tersentuh. Alisnya terangkat, dia menatap Bruiser dan bergumam, Aku baru saja membuat terobosan, tidak perlu membuat keributan seperti itu. Bruiser menundukkan kepalanya karena malu. Hati mulai berdebar, Bai Xiaochun bertanya, Bruiser, bisakah kamu benar-benar mengendalikan semua binatang pertempuran itu? Ketika dia melihat Bruiser mengangguk sebagai jawaban, pikirannya mulai berputar, dan matanya melebar. Bahkan ketika dia mengunjungi Spirit Stream Sect sebagai Night Creep, dia merasa bahwa makhluk-makhluk perang menerima perintah dari Bruiser. Namun, dia tidak dapat melihat masalah ini lebih dekat pada saat itu. Ingatan itu, ditambah apa yang telah dilihatnya setelah kembali, membawanya ke kesimpulan yang sangat mengejutkan. Sekarang setelah dia memastikan kecurigaannya, itu membuatnya terguncang. Namun, setelah sedikit waktu berlalu, dia datang untuk menerima situasi. Jadi itu yang bisa dilakukan Raja Binatang Buas, ya. Gumamnya iri. Tiba-tiba, dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dan matanya mulai bersinar terang. Dengan Bruiser di sisinya, dia mengendalikan hampir setengah dari Spirit Stream Sect. Pikiran itu membuatnya lebih bersemangat dari sebelumnya. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, dia mulai merasakan hal yang sama dia kembali di Bloodstream Sect. Bab 273, Zhou Xinqi, ini takdir. Meskipun dia merasa luar biasa sejenak, perasaannya segera berubah. Di satu sisi, dia senang bahwa Bruiser begitu kuat, tetapi di sisi lain, dia khawatir dia tertinggal. Jika Bruiserku kuat, maka aku juga harus kuat. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan kura-kura kecil itu dan mulai mengocoknya bolak-balik dengan harapan melanjutkan kultivasinya. Meskipun mengocoknya selama 1 jam penuh, sampai seluruh lengannya sakit, kura-kura kecil yang floppy itu tidak mengeluarkan aroma harum apapun. Tidak ada yang bisa dilakukan Bai Xiaochun, dan dia mulai merasa bahwa kura-kura kecil itu sama sekali tidak berguna. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyerah. Duduk di sana dengan dagunya bersandar di telapak tangannya, dia mulai berpikir. Terlepas dari seberapa cerdasnya Bruiser, dia tidak bisa mencari tahu mengapa Bai Xiaochun tampaknya berada dalam konflik seperti itu. Namun, melihat bahwa dia diabaikan, dia memutuskan untuk keluar dan bermain sebentar. Setelah begitu sibuk menjaga Bai Xiaochun selama beberapa hari terakhir, dia kehilangan banyak kesempatan untuk berlarian, jadi sekarang dia memiliki kesempatan, dia terbang keluar dari pintu.
Melolong, Bai Xiaochun menyaksikan bruiser melesat pergi, dan menghela nafas. Sambil mengerutkan kening, dia terus berpikir. Aku harus mencari cara untuk meningkatkan basis kultivasi aku. Aku harus mendapatkan beberapa inspirasi tentang obat roh. Hanya obat roh apa yang bisa membantu aku melakukan apa yang aku inginkan. Setelah meninjau semua formula obat yang dikuasainya, ia masih tidak bisa memikirkan apapun yang cocok untuk meningkatkan basis kultivasinya. Tepat ketika dia akan mengakui kekalahan, kepalanya terangkat, dan dia memukul pahanya. Dengan mata berbinar, dia berkata, pil penantang sungai. Ya, aku lupa tentang pil River Deving. Bersemangat, dia dengan cepat memukul tasnya untuk menghasilkan slip giok yang berisi formula untuk pil River Deving. Dia juga mulai membolak-balik manual kedokteran sekolah Frigid. Sebelum pencerahan dari Holy Pill Wall Fragment, dia tidak mengerti banyak tentang obat sekolah Frigid manual, tapi sekarang bukan itu masalahnya. Setelah mempelajari manual obat-obatan sebentar, dan kemudian memeriksa slip giok pil penolak sungai, dia terus merenungkan masalah ini. Kamu tidak membutuhkan jenis tanaman atau vegetasi apapun, gumamnya, hanya air dari sungai Heavenspan. Selain itu, kamu tidak perlu tungku pil. Kamu menggunakan tubuhmu sendiri sebagai tungku pil. Dulu ketika dia awalnya melihat formula, dia pikir itu sangat aneh, untuk sedikitnya. Namun, saat keahliannya dalam pengobatan Dao meningkat, dan dia menyerap lebih banyak air sungai Heavenspan dengan mantra Valet Ki Heavenspan, pemahamannya tumbuh. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami semua aspek formula, dia jelas mengerti lebih dari sebelumnya. Setelah berpikir lagi, matanya berkedip, dan dia berjalan ke tepi utara sungai Heavenspan yang sebenarnya. Tepian sungai adalah area terbatas di sekte tersebut. Bahkan murid sekte batin pun tidak diizinkan mengakses mereka. Hanya para penggarap yayasan pendirian, yang juga tetua sekte, diizinkan untuk pergi ke sana, dan hanya beberapa kali per tahun pada saat itu. Dengan mendekati sungai Heavenspan itu sendiri, mereka dapat menyerap sebagian energi spiritualnya yang mengejutkan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Namun, energi spiritual di sana begitu kuat di sana sehingga bahkan pembudidaya yayasan pendirian tidak diizinkan untuk tinggal lama. Jika mereka melakukannya, energi spiritual dalam tubuh mereka dapat dilemparkan ke dalam kekacauan total. Begitu Bai Xiaochun tiba, dia melihat dua pembudidaya duduk bersila tidak terlalu jauh, berlatih kultivasi dengan energi spiritual dari sungai Heavenspan. Itu laki-laki dan perempuan. Wanita itu mengenakan jubah biru laut, dan sangat cantik, dengan kulit halus dan bulu mata yang sedikit berkibar saat dia bermeditasi. Begitu Bai Xiaochun melihatnya, dia tersenyum. Aku hanya bertanya-tanya mengapa ada sesuatu yang hilang setelah aku kembali. Aku belum pernah melihat sekte keponakan Xin Qi selama ini. Jadi, ternyata dia bersembunyi di sini. Petik 2 titik. Wanita muda itu tidak lain adalah Zhou Xinqi. Setelah memeriksa Zhou Xinqi sejenak, dia melihat pria yang duduk di sebelahnya, dan mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat bahwa itu adalah Sangguan Tianyu. Bai Xiaochun tidak yakin teknik apa yang Sangguan Tianyu telah kembangkan, tetapi rambut hitamnya yang sebelumnya mengalir sekarang berwarna keemasan. Dia sudah begitu menarik sehingga dia membuat pria lain iri, tetapi warna rambut barunya, dikombinasikan dengan fitur wajahnya yang indah, membuatnya semakin tampan. Selanjutnya, energinya berbeda. Bahkan, dia sangat menarik perhatian sehingga kebanyakan orang mungkin akan melupakan semua tentang Bai Xiaochun di hadapannya, dan mengambil Sangguan Tianyu menjadi terpilih. Yang lebih menyebalkan bagi Bai Xiaochun adalah Sangguan Tianyu memiliki tanda di dahinya yang terlihat sangat mirip dengan mata Dharma Heavenspan Bai Xiaochun. Namun, bukannya membentuk-bentuk mata, itu tampak seperti pedang. Pedang Qi terpancar dari sasaran, menyebabkan Sangguan Tianyu terlihat sangat mirip pedang tajam yang terhunus. Aku ingat pernah mendengar bahwa Sangguan Tianyu selalu mendapat manfaat dari keberuntungan. Tidak hanya dia memiliki bakat laten yang mengejutkan, orang-orang selalu mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari beberapa pedang abadi. Sepertinya itu bukan hanya rumor. Bahkan ketika dia merenungkan masalah itu, dia tersadar bahwa, mengingat seberapa dekat Sangguan Tianyu dan Zhou Xinqi sedang duduk satu sama lain. Sepertinya perasaan pasti telah berkembang di antara mereka ketika dia jauh. Pikiran itu membuat Bai Xiaochun bahkan lebih jengkel dari sebelumnya. Sambil mengangkat dagunya, dia memberikan harum dingin, dan memutuskan bahwa di masa depan,
Dia harus menemukan kesempatan untuk menunjukkan kepada Zhou Xinqi orang seperti apa Sangguan Tianyu sebenarnya. Memalingkan pandangan dari keduanya, dia mengabaikan mereka dan memilih area yang berbeda dari tepi sungai untuk mengambil air sungai Heavenspan. Sebelum mengolah mantra Valet Ki Heavenspan, satu-satunya cara Bai Xiaochun bisa mengambil sebagian air emas adalah dengan menggunakan semacam alat magis. Tapi sekarang setelah dia memiliki Valet Ki Heavenspan Incantation, dia hanya menenangkan dirinya sendiri. Dan kemudian bersiap untuk menggunakan sebagian air untuk mencoba memurnikan pil yang menentang sungai. Dari kejauhan, mata Sangguan Tianyu perlahan terbuka, dan saat dia memandang Bai Xiaochun, mereka berkedip dengan permusuhan berbisa. Bai Xiaochun selalu menjadi duri di sisinya. Apakah itu dalam pertempuran terpilih sebelum mereka semua mencapai yayasan pembentukan, atau dalam jurang pedang jatuh, atau dalam insiden merobek-robek jubah? Itu semua menyebabkan Sangguan Tianyu merasa sangat membenci Bai Xiaochun. Di sebelahnya duduk Zhou Xinqi. Meskipun sepertinya dia sedang bermeditasi, dia belum sepenuhnya menarik indera ilahi, dan telah menyadari Bai Xiaochun pada saat dia muncul. Sambil mengerutkan kening, dia juga membuka matanya dan melihat ke arahnya. Perasaannya tentang Bai Xiaochun telah berubah seiring waktu. Awalnya, dia memandangnya sebagai murid yang bersemangat dan antusias. Namun, bakatnya yang mengerikan dalam meramu obat-obatan, ditambah kebenaran tentang ayam pencuri ayam, membuatnya sedemikian rupa sehingga dia tidak benar-benar yakin persis bagaimana perasaannya tentang dia. Yang jauh lebih penting adalah bahwa, setelah bertahun-tahun berlalu, dia sudah lama menyadari bahwa penyu kecil misterius Fragrant Cloud Peak tidak lain adalah Bai Xiaochun. Tidak ada penjelasan lain tentang bagaimana Bai Xiaochun meningkatkan Dao dalam pengobatan. Jawaban itu membuat hatinya merasa seperti berputar di dua arah, dan tabrakan antara persepsi dan kenyataan adalah pukulan berat baginya. Lalu ada bagaimana Bai Xiaochun suka membuat orang memanggilnya sekte paman, yang bahkan lebih menjengkelkan bagi Zhou Xinqi. Melihat bahwa dia hanya datang ke sungai Heavenspan untuk mengambil air sungai, dia memutuskan untuk mengabaikannya. Namun, bahkan ketika matanya tertutup, mereka tiba-tiba melebar. Tanpa diduga, Bai Xiaochun tidak menggunakan perangkat ajaib apapun untuk mengumpulkan air. Sebaliknya, dia telah mengulurkan tangan kanannya dan akan langsung memasukkannya ke sungai. Terlepas dari bagaimana perasaannya tentang dia, mereka adalah sesama anggota sekte yang sama, dan dia tidak ingin melihatnya terluka. Bai Xiaochun, apa yang kamu lakukan? Serunya. Kamu tidak bisa menyentuh air sungai Heavenspan. Jika air itu menyentuh para penggarap yayasan pendirian seperti kami, apakah kamu tidak tahu apa yang akan terjadi? Kamu akan. Sangguan Tianyu memandang, berdecak dengan dingin di dalam hatinya, matanya berkedip karena cemoohan. Dia benar-benar ingin melihat lengan Bai Xiaochun dilarutkan oleh air sungai, dan tidak senang bahwa Zhou Xinqi mengganggu. Namun, bahkan ketika ketidaksenangannya meningkat, dan Zhou Xinqi berseru, tangan Bai Xiaochun memasuki air sungai, dan kemudian muncul dengan sekitar satu cangkir air emas di tangannya. Dia memandang Zhou Xinqi. Melihatnya dengan penuh harap, dia berkata, aku akan apa? Rasanya luar biasa bisa membuat adegan seperti itu tepat di depan Sangguan Tianyu. Rahang Zhou Xinqi terjatuh saat dia melihat air sungai Heavenspan yang menangkup di tangan kanan Bai Xiaochun. Beberapa di antaranya bahkan menetes kembali ke sungai itu sendiri. Mata Sangguan Tianyu selebar piring, dan pikirannya terguncang. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya air sungai Heavenspan, namun, Bai Xiaochun baru saja meraih tangannya dan mengambil beberapa. Kamu, kata Zhou Xinqi dengan ragu. Bai Xiaochun memeriksa ekspresi di wajah mereka, dan hatinya membengkak dengan sukacita, terutama ketika dia melihat Sangguan Tianyu. Dengan itu, ia mengangkat tangannya ke mulut dan menghirup air. Kemudian dia mengangkat dagunya ke udara dan dengan dingin berkata, memiliki tanpa kepemilikan adalah milik yang paling indah. Kekosongan tanpa kekosongan adalah kekosongan sejati. Petik 2 titik titik. Itu adalah ekspresi yang sama yang dia dengar dari Li Qinghou beberapa hari sebelumnya. Saat itu terdengar sangat dan sangat mendalam, dan kenyataannya, dia masih tidak tahu apa artinya. Namun, mengingat betapa terguncangnya dia ketika dia mendengarnya, dia telah memutuskan bahwa dia harus menggunakannya pada orang lain. Sekarang setelah dia akhirnya memiliki kesempatan, dia tiba-tiba merasa benar-benar muskil dan filosofis. Gempa melanda Zhou Xinqi. Pada awalnya, dia pikir dia mengerti apa yang dimaksudkannya,
tetapi semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia. Either way, Bai Xiaochun tiba-tiba tampak lebih menakjubkan baginya daripada sebelumnya. Mata Sangguan Tianyu menyala dengan cerah saat dia melotot tak percaya pada Bai Xiaochun. Meskipun dia tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaochun, dia yakin bahwa kata-kata itu mengandung makna yang dalam dan mendalam. Namun, dia tidak bisa percaya bahwa pernyataan mendalam tentang Dao mungkin bisa keluar dari mulut seseorang seperti Bai Xiaochun, dan secara alami pada saat itu. Bai Xiaochun mengayunkan lengan bajunya. Zhou Xingqi, kamu memiliki hati yang baik. Sudah takdir bahwa kamu harus menawarkan aku peringatan sepenuh hati. Demikian juga, kata-kata yang aku ucapkan kepada kamu hari ini adalah takdir lain, jika kamu dapat memahaminya. Petik 2. Sambil memberinya senyuman menyendiri, dia berjalan pergi, suaranya seakan beresonansi dengan kedalaman kuno saat dia berkata, memiliki tanpa kepemilikan adalah milik yang paling indah. Kekosongan tanpa kekosongan adalah kekosongan sejati, karena itu, kekosongan adalah milik yang paling indah. Petik 2. Saat Zhou Xingqi menyaksikan Bai Xiaochun berjalan pergi, penglihatan batinnya tentang dia tiba-tiba berubah sepenuhnya. Meskipun tidak satu pun dari mereka bertiga memperhatikan, ada seekor monyet berdiri di sebelah tepi sungai agak jauh, ditemani oleh seorang lelaki tua. Yang tidak lain adalah patriark pendiri sekte Stream Roh. Pang kecil itu bahkan tidak tahu apa arti kalimat itu, kata patriark pendiri sambil tertawa. Namun dia tetap melemparkannya. Pandangan mata monyet berbeda dari pandangan mata pendiri patriark. Di suatu tempat jauh di dalam mereka tersembunyi sinar yang dalam dan misterius. Bab 274, Alkisah, aku juga seorang remaja gila. Setelah meninggalkan tepi sungai Heavenspan, Bai Xiaochun sangat bersemangat. Dia memutuskan bahwa dia perlu mengingat perkataan itu pasti sangat berguna. Di masa depan, setiap kali aku melihat hal-hal yang tidak aku sukai, aku dapat menggunakan frasa itu untuk menakut-nakuti orang. Itu pasti akan menempatkan orang-orang di tempat mereka. Setelah kembali ke bis konservatori, dia memikirkan lebih banyak tentang cara memperbaiki pil penolak sungai, dan setelah ragu-ragu sedikit, dia menggertakkan giginya dan mulai bekerja. Untuk membuat pil penangkal sungai, dia perlu menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tungku. Pada hari kedua usahanya, dia menjerit, dan kemudian suara Poving bisa didengar, setelah itu dia terbang keluar dari kamarnya. Bahkan setelah keluar ke tempat terbuka, lebih banyak suara puff terdengar dari belakangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Katanya. Isi perutnya terasa seperti diisi penuh dengan gas yang berputar-putar. Proses mengusirnya membuat Bruiser ketakutan sehingga dia melarikan diri. Tidak lama kemudian, seluruh pos jaga kehormatan dipenuhi dengan aroma berbahaya. Bai Xiaochun sedang cemberut di ambang air mata. Efek gas berlanjut hampir sepanjang hari sebelum menghilang. Bai Xiaochun sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melakukan tes lagi. Benda itu pasti tidak dimaksudkan untuk dibuat oleh orang-orang. Mengerikan, aku selalu meledakkan tungku ketika aku meramu obat. Tetapi jika aku menggunakan diri aku sebagai tungku untuk meramu pil penolak sungai, lalu apa yang terjadi jika ada ledakan? Setelah mencapai titik ini dengan pemikirannya, Bai Xiaochun merasa lebih takut daripada sebelumnya. Khawatir bahwa dia mungkin kehilangan nyawa kecilnya yang malang, dia memutuskan untuk menyerah. Aku pasti tidak akan meramu pil itu. Ketika dia memikirkan tentang hari kesengsaraan yang baru saja dia alami. Dia tiba-tiba memiliki firasat tentang bagaimana rasanya menjadi pengamat pil meramu sendiri. Bahkan ketika dia berdiri di sana mendesah, beberapa sinar cahaya muncul di luar bis konservatori. Itu adalah Fatih Zhang besar, Fatih Hei ketiga, dan Su Baochai. Hampir segera, mereka mendeteksi bau berbahaya mengisi stasiun penjaga kehormatan. Bau apa itu? Kata Big Fatih Zhang, mata terbelalak. Apakah itu? Su Baochai tampak terkejut. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu yang begitu keterlaluan sehingga dia segera menolak gagasan itu. Ketiga Fatih Hei sebenarnya adalah wanita muda yang ramping. Kulitnya tidak terlalu putih, tetapi dia tinggi dan berwajah heroik. Saat ini, bahkan dia mengerutkan kening. Bai Xiaochun mulai memerah, dan kemudian berdeham. Oh, itu Bruiser. Dia makan daging yang buruk beberapa hari yang lalu. Petik 2. Bruiser saat ini sedang berdiri di kejauhan, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Bai Xiaochun, dia akan melolong. Namun,
Tatapan dari Bai Xiaochun menyebabkan dia duduk dengan sedih dan menatap kelompok itu. Melihat bahwa Big Fatih Zhang dan yang lainnya masih curiga, Bai Xiaochun dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Jadi, apa yang kalian lakukan di sini? Menolak untuk menekan Bai Xiaochun tentang aroma berbahaya, Zhang Fatih besar menoleh dan berkata, kami datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Besok, gelombang ketiga akan berpindah, dan kita bertiga adalah bagian dari itu. Petik 2 titik titik. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, hatinya bergetar. Zhang Fatih besar, Fatih Hei ketiga, dan Su Baochai semua mengalami kemajuan signifikan dalam basis kultivasi mereka saat dia berada di Sekte Aliran Darah. Pada titik ini, mereka semua adalah murid Sekte Batin. Tak satu pun dari mereka telah mencapai yayasan pendirian, hanya lingkaran besar ki kondensasi. Orang-orang seperti itu tidak akan banyak berguna di medan perang. Namun, sekelompok besar dari mereka bersama-sama akan mampu menyalakan formasi mantra, sesuatu yang bisa melepaskan energi yang menakutkan. Tidak yakin harus berkata apa, Bai Xiaochun tetap diam. Seluruh kelompok merasa seolah-olah ada beban yang besar di pundak mereka. Kita mungkin tidak harus kalah perang ini, kata Fatih Hei ketiga. Karena kita harus bertarung, maka kita mungkin juga bekerja sama untuk menebas musuh. Kata-katanya seperti mengangkat semangat Big Fatih Zhang dan Su Baochai. Bai Xiaochun memandang sekeliling pada teman-temannya, dan kemudian berpikir tentang kawan-kawan yang telah meninggal di jurang pedang jatuh. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya melihat Big Fatih Zhang dan teman-teman dekatnya jatuh dalam pertempuran. Dia tidak ingin melihat siapapun mati dalam pertempuran. Dia tidak menginginkan perang apapun. Dia hanya ingin semua orang tetap hidup bersama dengan bahagia. Jangan seperti itu, Xiaochun, kata Big Fatih Zhang. Kita tidak harus mati. Datang-datang. Kami belum minum bersama dalam waktu yang lama. Mari kita mabuk. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menghasilkan botol alkohol dari tasnya. Semua orang duduk dan mulai minum. Waktu berlalu, dan ketika mereka mengobrol, suasana hati yang berat dari sebelumnya terangkat. Tertawa sepanjang waktu, Big Fatih Zhang berbicara tentang semua kesialan Bai Xiaochun ketika dia bergabung dengan sekte tersebut. Akhirnya, ia mencapai subjek ayam ekor semangat. Sekarang tunggu, kata Bai Xiaochun. Ayam ekor roh itu sangat lesat. Sobat, aku merindukan mereka. Aku menyalahkan kalian berdua karena menyeretku ke dalam itu. Kata Fatih Hei ketiga, wajahnya memerah. Dia juga berpartisipasi dalam skandal Vian pencuri ayam, dan telah dimarahi oleh tuannya karena itu. Su Baochai memukuli dadanya dengan ratapan tentang masalah pemberitahuan darah yang dia berikan kepada Bai Xiaochun. Pada titik tertentu, seseorang menyarankan agar mereka mencuri ayam, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka bergegas ke tepi selatan. Beberapa saat kemudian, mereka memiliki beberapa ayam di tangan, yang mereka mulai panggang di atas api terbuka. Saat malam tiba, Big Fatih Zhang menyarankan agar mereka kembali ke oven. Awak kapal senang melihat semua orang, terutama lemak dari tahun sebelumnya yang masih bekerja di sana. Tanpa ragu-ragu, sejumlah besar makanan dan alkohol diproduksi. Saat suara tawa dan obrolan naik ke udara, Hou Xiaomei tiba. Bai Xiaochun menariknya untuk duduk di sebelahnya, dan saat dia minum, wajahnya yang cantik semakin memerah, dan sebagai hasilnya, lebih menarik. Chen Fei bahkan muncul, meskipun tidak diundang. Malam berlalu, dan segera, Bai Xiaochun mabuk. Merasa lebih rileks dari sebelumnya, dia menunjuk ke Fatih Hei ketiga dan berteriak, ketiga Girly, kamu bajingan, aku selalu mengira kamu dude. Aku tidak percaya kamu ternyata seorang gadis. Petik 2 titik titik. Ketiga Fatih Hei memelototinya, lalu mendengus dingin dan minum. Hei, lemak besar, apakah kamu ingat bahwa kakak tetua dengan wajah berbintik-bintik? Kamu tahu, orang yang membawa aku ke sini ke oven. Kamu mengatakan sesuatu tentang burung gagak bernyanyi. Kamu naksir besar padanya, ingat. Apa yang terjadi? Ayo, ceritakan yang sebenarnya. Petik 2 titik titik. Su Baochai, pemberitahuan darahmu membuat sekte Paman Bai setengah mati. Chen Fei, kamu bocah moma, aku tidak percaya kamu mencoba menyergapku. Humif. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun, setiap kali kita membagi jarahan makanan, kamu selalu makan paling banyak. Iya itu benar. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu bahwa cerita tentang membuat bagian bawah mangkuk lebih tebal telah menjadi legenda di sini di oven?
Petik 2 titik titik. Hahaha. Ingat ketika kita memblokir jalur ke garis finish. Petik 2 titik titik. Aku minta maaf atas apa yang aku lakukan, Sekte Paman Bai. Semua orang melompat ke percakapan. Akhirnya, Big Fatizang mengeluarkan wajannya, meletakkannya di sebelahnya, dan dengan penuh semangat berteriak, aku lebih baik mati kelaparan di oven. Dapat naik tangga di sekte luar. Bai Xiaochun selesai di bagian atas paru-parunya. Lemak ketiga Hei dan lemak-lemak lainnya melolong sebagai tanggapan. Meskipun Su Baochai bukan dari kru offense, dia juga bergabung. Bahkan Chen Fei dipindahkan, dan segera, semua orang berteriak di bagian atas paru-paru mereka. Pada suatu saat, Bai Xiaochun mengangkat gelas alkoholnya dan berkata, buah-buahan dan tumbuhan yang bersifat magis, gigit ujung-ujungnya tetapi lepaskan batangnya. Iris dagingnya tipis ketika ada yang akan dibantai, adapun tulang-tulangnya, tinggalkan sedikit daging di atasnya, semangat bubur. Sirami sampai tipis, anggur yang enak. Setengah cangkir akan membantu kamu. Petik 2 titik titik. Tunggu, tunggu, tunggu. Kata Big Fatizang. Kami tidak bisa hanya memiliki 6 garis kebenaran. Kami perlu menambahkan 2 baris lagi. Ayo lihat, buat bagian bawah mangkuk lebih tebal dengan ibu jari. Berikan semua ayam untuk Bai Xiaochun. Petik 2 titik titik. Fatih besar Zhang tertawa terbahak-bahak dan menamparkan bahu Bai Xiaochun. Kemudian dia terhuyung ke samping dan merosot ke tanah, benar-benar mabuk. Sangat jarang memiliki situasi di mana semua orang benar-benar menikmati diri mereka sendiri. Namun, perang akan datang, dan tidak ada yang yakin apakah mereka akan hidup sampai akhir. Karena itu, mereka menghabiskan malam itu melupakan kekhawatiran mereka, minum, berteriak, dan tertawa. Suara keributan menarik lebih banyak perhatian, dan orang-orang bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Tak lama, pesta parau sedang berlangsung di oven. Hou Xiaomei tetap terpaku di sisi Bai Xiaochun. Tentu saja, efek alkohol roh adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diabaikan oleh para pembudidaya, dan perlahan-lahan, dia juga mabuk. Pada saat arloji ketiga datang, oven sudah mulai sepi, tetapi Bai Xiaochun memaksa matanya untuk tetap terbuka. Melihat sekeliling pada adegan tenang di sekitarnya, matanya mulai bersinar. Mengambil sebotol alkohol, dia menenggak seteguk, lalu perlahan-lahan melihat semua sosok tak sadar di sekitarnya. Hampir seolah-olah dia mencoba membuat wajah mereka teringat. Cengkeramannya pada guci alkohol semakin kencang, seolah-olah dia mencoba untuk selamanya menandai waktu yang satu ini ke dalam hatinya. Atau mungkin itu karena ada tekad yang berkembang di dalam dirinya untuk mengubah dunia di sekitarnya menjadi sesuatu yang lain. Akhirnya, kakinya goyah, dan dia tertidur. Namun, dia terus memegangi guci anggur dengan sangat keras sehingga urat-urat menonjol keluar di punggung tangannya. Saat fajar, pilar cahaya yang cemerlang naik dari iris Petal Peak dan Valet Cauldron Peak. Gemuruh memenuhi udara ketika banyak tokoh terbang menuju puncak gunung. Zhang Fatih besar, Fatih Hei ketiga, Su Baochai, dan Chen Fei ada di antara mereka. Ada juga penanam eselon warisan dan patriark. Gelombang ketiga dari hampir 30.000 pembudidaya segera hilang, diteleportasikan. Bai Xiaochun berbaring di sana di oven, menyaksikan Big Fatih Zhang dan teman-temannya yang lain pergi. Keteguhan hati yang intens membakar matanya. Hou Xiaomei masih di sisinya. Kakak besar Xiaochun, katanya lembut. Aku di gelombang keempat. Bai Xiaochun menggenggam tangannya di tangannya. Dengan suara lembut tetapi tegas, dia berkata, aku akan selalu di sini untukmu. Sekarang gelombang ketiga telah pergi, sekte Stream Roh hampir setengah kosong. Pada saat yang sama, formasi mantra sekte hampir sepenuhnya diaktifkan. Beberapa hari kemudian, Sunset Peak, Arkway Peak, dan Fragrant Cloud Peak, 3 puncak gunung terakhir, semuanya meletus dengan pilar-pilar cahaya yang mengguncang-guncang. Pada titik ini, semua formasi mantra di Spirit Stream Sekte telah sepenuhnya diaktifkan, dan sekte itu benar-benar dikunci ketat. Patriark Ironwood muncul, bersama dengan sisa penanam eselon warisan dan tetua utama. Zheng Yuandong ada di sana, bersama dengan Li Qinghou, Su Meixiang, dan para penguasa puncak lainnya. Sebagian besar tetua, murid sekte dalam, dan murid sekte luar juga muncul. Ini adalah gelombang keempat. Akan ada gelombang kelima, dengan cadangan paling kuat dari sekte ini, tetapi gelombang keempat ini adalah yang terbesar sejauh ini. Ada hampir 50.000 orang hadir.
Bai Xiaochun memandang pilar cahaya dan mengambil napas dalam-dalam. Ketika dia keluar dari bis konservatori, Bruiser mengikutinya, dan dia tidak terlihat lincah seperti biasanya. Rupanya, dia menyadari bahwa perang akan datang. Dia dan Bai Xiaochun kemudian menembak ke arah pilar cahaya terdekat. Kerumunan besar hadir. Ketika Bai Xiaochun muncul, dan orang-orang mengenalinya, banyak dari mereka mendekatinya. Meskipun dia nakal dan nakal, cerita tentang apa yang telah dia lakukan di Valen Sword Abyss membuktikan bahwa ketika bahaya datang, dia adalah orang yang bisa dipercaya. Sekte Streamroh telah memilih pegunungan Luoshen sebagai medan perang, di mana mereka dapat mengandalkan formasi mantra mereka. Di wilayah antara sekte dan gunung-gunung, 8 garis pertahanan telah dibentuk untuk mundur jika gunung Luoshen hilang. Perang ini tidak akan menjadi salah satu skema dan plot. Itu adalah pertempuran di mana urat baja adalah suatu keharusan. Orang-orang akan bertarung sampai mati, dan mereka akan mempersulit sekte aliran darah untuk mendorong mereka mundur. Mereka akan menunjukkan bahwa memilih sekte Streamroh adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan enteng. Segera, semua orang hadir, dan teleportasi dimulai. Cahaya terang melonjak ke udara. Seolah-olah tangan besar telah meraih semua orang dari 3 puncak gunung dan kemudian membawanya ke perbatasan dengan Bloodstream Sect. Tujuannya adalah Pegunungan Luoshen. Babak 275, Formasi Ejaan Luoshen Grand. Pegunungan Luoshen menandai batas antara sekte aliran roh dan sekte aliran darah, dan mereka membentang sejauh itu sehingga tidak mungkin untuk melihat kedua ujung pegunungan. Ketika formasi mantra yang dibangun di pegunungan diaktifkan pertama kali, tidak mungkin untuk melihat perisai yang sebenarnya dengan mata telanjang. Tapi sekarang, itu benar-benar menarik, naik sepanjang jalan untuk terhubung dengan surga, pemandangan yang mengesankan yang akan mengguncang siapapun yang melihatnya. Riak kekuatan sesekali akan menyebar ke seluruh perisai, serta suara retak yang keras. Jelas, kekuatan destruktif dari perisai memiliki segala yang ada di daerah itu benar-benar dikunci. Ini adalah formasi ejaan Luoshen Grand yang telah ditetapkan oleh Sekte Streamroh ribuan tahun di masa lalu. Sejumlah tokoh dapat terlihat melayang di udara di atas gunung-gunung, memancarkan kekuatan basis budidaya yang melebihi yayasan pendirian. Semua dari mereka memiliki indera ilahi mereka menyebar untuk berdiri mengawasi arah menuju Sekte Aliran Darah. 3 gelombang awal para murid telah mendirikan kemah di tanah, sebuah kemah yang tersebar jauh dan luas. Para murid sekte luar adalah yang paling banyak dari kelompok itu, dan telah ditugaskan untuk menjalankan latihan dengan berbagai pengaturan formasi mantra. Kadang-kadang, gemuruh yang disebabkan oleh aktivitas mereka akan mengirimkan riak yang kuat ke segala arah. Sekilas, adalah mungkin untuk melihat lusinan formasi mantra yang dijalankan oleh para murid sekte luar. 3 gelombang pertama telah membawa cukup banyak orang ke pegunungan, tetapi itu hanya membuatnya lebih mudah untuk membayangkan berapa banyak formasi akan muncul setelah gelombang keempat tiba. Para murid sekte batin diatur sesuai dengan puncak gunung dari mana mereka berasal. Mereka juga memperkuat formasi mantra, formasi yang jauh lebih kuat daripada para murid sekte luar. Formasi mantra inner sekte seperti itu memancarkan riak kuat yang mendistorsi segala sesuatu di daerah tersebut. Selain semua itu, ada jajaran kereta perang. Kereta-kereta itu dibuat dari logam yang paling keras, dan masing-masingnya menampilkan lonjakan besar yang menonjol di depan, panjangnya 30 meter dan lebar 1 meter di pangkalan. Kereta perang itu juga dihiasi dengan batu roh yang tak terhitung jumlahnya, bukan jenis batu bermutu rendah, melainkan batu roh bermutu tinggi. Kereta itu begitu besar dan kuat sehingga mereka membutuhkan beberapa pembudidaya hanya untuk beroperasi. Melihat ratusan kereta perang semacam itu menginspirasi, untuk sedikitnya. Di lokasi lain, banyak batu-batu besar sedang terbentuk secara ajaib untuk membuat boneka raksasa setinggi 300 meter. Sudah ada lebih dari 100 boneka seperti itu sepenuhnya terbentuk, dan setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan pegunungan Luoshen bergetar. Juga hadir adalah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari tepi utara, banyak dari mereka melayang di udara, sesekali mengaum. Pasukan rahasia yang telah lama dikirim ke wilayah Bloodstream Sect aktif, mencari informasi baru untuk dikirim kembali ke Spirit Stream Sect. Bahkan mata-mata di sekte aliran darah itu sendiri telah dimobilisasi. Meskipun mata-mata semacam itu tidak dapat mencapai banyak hal, mereka berhasil dalam beberapa upaya mereka. Ada juga perisai menara batu besar yang muncul dari berbagai batu besar di seluruh pegunungan. Meskipun tata letak perisai menara tampak acak,
dimungkinkan untuk membayangkan bagaimana, setelah mereka semua terhubung, mereka bisa bertahan melawan serangan yang sangat kuat. Semua orang sangat sibuk dengan semua persiapan mereka. Ada daerah lain di dalam pegunungan Luoshen, sebuah distrik yang cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang. Di sana, formasi mantra besar telah diukir ke tanah, yang dijaga oleh lebih dari 1.000 pembudidaya. Beberapa saat yang lalu, ia mulai bersinar dengan cahaya terang. Tanah mulai berguncang, menyebabkan semua murid Spirit Stream Sekte di pegunungan untuk melihat ke atas. Kemudian, 3 pilar cahaya besar melonjak dari dalam formasi mantra, mencapai tinggi ke langit. Pegunungan Luoshen bergetar ketika pilar cahaya mendistorsi udara di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian, cahaya memudar, dan puluhan ribu orang menjadi terlihat pada formasi mantra. Bai Xiaochun ada di antara mereka. Ini adalah gelombang keempat pembudidaya yang akan dipindahkan ke pegunungan. Teleportasi seringkali merupakan hal yang tidak nyaman, dan segera setelah sekelompok orang muncul, berbagai reaksi dapat terlihat di wajah mereka. Wajah Bai Xiaochun menjadi sedikit pucat, tapi selain itu, dia tidak tampak terpengaruh. Alih-alih menganga di pegunungan di sekelilingnya, dia menemukan Hou Xiaomei di tengah kerumunan dan bergegas menghampirinya. Karena statusnya, mudah untuk melewati kerumunan orang. Tidak ada yang menghalangi jalannya. Segera, dia berada di depan Hou Xiaomei, yang wajahnya pucat ketika dia bergoyang-goyang. Zhou Xinqi ada di sana, memegangi lengannya. Begitu Bai Xiaochun mencapai dia menuangkan kekuatan spiritual padanya untuk membantunya menyesuaikan diri. Kamu akan baik-baik saja, katanya. Teleportasi biasanya seperti ini. Ketika dia melihat wajah pucatnya, dia merasa terluka di dalam. Untuk beberapa alasan, waktunya di Bloodstream Sect telah membuatnya jauh lebih sensitif pada tingkat emosional. Zhou Xinqi memandang Bai Xiaochun, dan kemudian melangkah mundur untuk membiarkannya mengambil alih. Sangguan Tianyu juga ada di dekatnya. Eing Bai Xiaochun dengan dingin, dia mendengus. Hou Xiaomei menghembuskan napas masuk dan keluar beberapa kali, dan segera pulih. Menatap Bai Xiaochun, dia tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Dia telah bekerja sangat keras dalam kultivasinya, khawatir bahwa dia mungkin tidak bisa mengikuti Bai Xiaochun. Namun, sepertinya dia semakin jauh. Dia takut jika dia membiarkan sedikit saja, bahwa dia mungkin begitu jauh dia akan selamanya terpisah darinya. Dia mengulurkan tangan, meraih tangannya, dan meremasnya dengan erat. Sekarang Hou Xiaomei telah pulih, Bai Xiaochun melihat-lihat pegunungan Luoshen. Jelas, mereka telah berubah. Dalam perjalanan kembali ke sekte itu, ia merasakan bahwa segala sesuatunya berbeda, tetapi tidak dapat menembus untuk melihat detail sebenarnya dari masalah tersebut. Namun, sekarang sudah sangat jelas. Segalanya tampak berbeda. Dia melihat sosok-sosok kuat melayang tinggi di udara. Dia melihat perisai berkilauan. Dia melihat semua formasi mantra yang didukung oleh murid sekte. Dia melihat kereta perang, boneka batu, perisai menara. Dia melihat wajah-wajah yang akrab di mana-mana, bahkan Big Fatih Zhang dan teman-temannya yang lain. Murid-murid lain mulai membimbing para penanam gelombang keempat ke tempat mereka di berbagai formasi mantra. Setiap orang punya tugas. Tentu saja, gelombang keempat terdiri dari puluhan ribu murid, jadi pengaturannya memakan waktu. Sebagian besar pendatang baru harus menunggu dengan sabar sampai mereka diberitahu apa yang harus dilakukan. Itu sama dengan Bai Xiaochun, yang hanya berdiri di sana melihat semuanya, terguncang. Jelas, persiapan untuk pertempuran belum selesai, dan dia hanya bisa membayangkan betapa menakjubkannya saat itu. Melihat segala sesuatu menyebabkan hatinya bergetar, terutama mengingat ada banyak hal yang biasanya dirahasiakan oleh Sekte Stream Roh, yang sekarang terbuka di tempat yang bisa dilihat semua orang. Sebagai contoh, ketika Bai Xiaochun melihat para murid Sekte luar mengebor formasi mantra mereka. Dia bisa dengan mudah melihat kesamaan antara formasi mereka dan seni kontrol Cauldron Valet Ki dan seni kontrol Gajah Heavenspan. Jelas, siapapun yang mengolah salah satu dari kedua teknik itu tidak akan memiliki masalah berpartisipasi dalam pembentukan mantra. Satu-satunya hal yang perlu mereka kerjakan adalah bekerja sama dengan yang lain yang merupakan bagian dari formasi. Lebih lanjut, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa formasi mantra sekte luar tidak sederhana, dan bahwa mereka mengandung potensi untuk banyak transformasi dan variasi. Adapun murid-murid Sek Batin, itu mirip dengan mereka.
Meskipun Spirit Stream Sekte mungkin tampak lembut di luar, mereka benar-benar sekte yang lahir untuk pertempuran. Hanya sekte pertempuran yang memiliki kekuatan untuk menentang sekte aliran darah, meskipun lebih lemah dari mereka. Mereka lebih suka keluar dalam pertempuran berdarah daripada menghasilkan. Adapun pegunungan Luotian, mereka bahkan lebih menakjubkan dari yang dia sadari. Selain meningkatkan kecakapan pertempuran dari Sekte Stream Roh, tampaknya ada juga sesuatu yang mengintai di dalam mereka, sesuatu yang mengejutkan. Bai Xiaochun membuka Heaven's Span Dharma Eye, dan langsung terkejut. Di dalam pegunungan itu sendiri ada formasi mantra yang menyebabkan kulit kepala Bai Xiaochun menggeliat. Itu adalah formasi mantra penghancuran diri. Itu adalah jebakan, yang dirancang untuk mengirim pesan ke Sekte aliran darah jika mereka menang. Kamu mungkin bisa mengalahkan kami, tetapi kamu akan merasakan rasa sakit turun ke tulang kamu, penderitaan yang kamu tidak akan pernah bisa lupa. Bai Xiaochun menarik napas dalam dan khawatir. Sementara itu, Hou Xiaomei berdiri di sampingnya, gemetaran, jelas terguncang oleh apa yang dilihatnya. Dia melihat ke arah Sekte aliran darah, tetapi dari titik Vantage Point, tidak bisa melihat apa-apa selain tanah merah yang membentang sejauh mata memandang. Kakak besar Xiaochun, katanya lembut, aku mendengar bahwa semua orang di Sekte aliran darah adalah seperti itu Blood Master Night Creep dari Middle Peak. Mereka brutal, dan membunuh orang seperti gandum sabit. Mereka biasanya menghabiskan waktu mereka dalam pertempuran sekte dan saling membunuh. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan langsung terpotong. Kamu harus hati-hati saat melawan mereka. Menurut pemahamannya, Sekte aliran darah adalah tempat yang penuh dengan aura kematian. Itu benar terutama mengingat kisah mengejutkan Night Creep yang telah beredar baru-baru ini. Wajar baginya untuk menunjuk kepadanya sebagai contoh seperti apa sekte itu secara keseluruhan. Keheranan Bai Xiaochun dari sebelumnya telah memberi lebih banyak perasaan negatif sekarang. Menamparkan dadanya, dia mengangkat dagunya dan berkata, jangan khawatir, Xiaomei. Ketika Bai Xiaochun ada, Night Creep tidak akan berani menunjukkan wajahnya. Petik 2. Sejauh yang dia ketahui, itu tidak berlebihan. Faktanya, itu tidak bisa lebih dekat dengan kebenaran. Hou Xiaomei tersenyum sebagai tanggapan, dan meskipun dia tidak cukup percaya padanya, dia berpura-pura bahwa dia melakukannya. Seperti biasa, matanya dipenuhi dengan adorasi yang membuat Bai Xiaochun merasa cukup nyaman. Bahkan ketika dia menikmati perasaan yang indah itu, dia memandang Zhou Xinqi dan berkata, Sekte keponakan Xinqi, jangan takut. Aku akan melindungimu. Zhou Xinqi hampir tidak bisa merekonsiliasi Bai Xiaochun versi ini dengan versi yang ia lihat di tepi sungai Heaven's Span. Sambil mendesah, dia berkata, kamu masih punya keinginan untuk menyombongkan diri, bahkan di sini. Apa gunanya? Sangguan Tianyu memberi harum dingin. Mengamati Bai Xiaochun, dia perlahan berkata, Bai Xiaochun, Night Creep milikku. Aku akan memotong kepalanya dari bahunya. Suasana hati Bai Xiaochun memburuk segera. Memelototi sangguan Tianyu, dia baru saja akan merespon ketika tiba-tiba, hatinya bergetar ketika sensasi sedingin es mengisinya dari kepala hingga kaki. Berbalik, dia melihat seorang wanita muda menatapnya melalui kerumunan. Dia terselubung rambut hitam panjangnya, dan sebenarnya cukup cantik. Dia tidak lain adalah Gong Sun Waner. Begitu dia menyadari Bai Xiaochun sedang menatapnya, dia berbalik untuk menatapnya. Mata mereka bertemu, dan dia meraih untuk menutupi mulutnya saat dia tertawa. Meskipun mereka agak terpisah, untuk beberapa alasan, suara tawanya memenuhi Bai Xiaochun dengan rasa bahaya yang luar biasa. Sesuatu di dalam berteriak padanya bahwa wanita muda ini mematikan.